Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rehan Hilmi dari kelas 11 IPA 5, absen 21. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Tujuan hubungan internasional yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, dan untuk menjalin sebuah hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Manfaat hubungan internasional dalam beberapa bidang: ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara; politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri untuk kepentingan nasional; ekonomi, yaitu untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional; sosial budaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya dalam pembangunan nasional; perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk upaya pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional; dan masih banyak manfaat lainnya. Aturan yang mengatur hubungan internasional salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Hubungan internasional sendiri juga dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral, yaitu hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak, contohnya Indonesia dengan Cina dan Indonesia dengan Arab Saudi. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuannya untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah tersebut. Contohnya, Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN dan APEC. Selanjutnya, ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan ekonomi suatu negara. Contohnya PBB dan World Bank atau Bank Dunia. Adapun faktor yang mempengaruhi hubungan internasional dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Yang pertama, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kedua, sumber daya alam yang tidak merata di setiap negara. Ketiga, kebutuhan nasional yang tidak bisa diusahakan sendiri, misalnya di bidang pangan maupun teknologi. Terakhir, keadaan dan letak geografis tiap negara tidak sama. Faktor eksternal. Yang pertama, ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Kedua, masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, untuk membangun komunikasi dan persahabatan antar bangsa guna mewujudkan kerjasama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.